Yo, halo nakama. Chapter lengkap 1099 One Piece telah rilis dengan berjudul Pasifista. Pada chapter ini kita tahu bahwa Pasifista berasal dari ucapan Kuma sendiri, serta Kuma yang rela menjadi wadah senjata angkatan laut asalkan Bani bisa sembuh, sehingga Kuma pun berharap sebuah perdamaian bersama Dr. Vegapunk. Nah, tapi sebelum itu, alangkah baiknya nakama klik tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya nakama, biar nakama tidak ketinggalan setiap Etsy upload video. Nah, buat nakama juga yang ingin mensupport channel ini, silahkan klik link Saweria di deskripsi di bawah. Lanjut pembahasannya, pada One Piece chapter 1099 terlihat ada pejuki Oden yang dirias rambutnya bersama 3 ekor Tadoki. Chapter pun dimulai ketika Kuma berada di kobaran api untuk menyelamatkan para warga kerajaan Sorbet. Para warga yang selamat memohon dan meminta Kuma agar segera keluar dari kobaran api. Dan kita diperlihatkan wajah Bekori yang sangat menyeramkan, serta ia mendapatkan ide pembakaran tersebut dari sebuah negara bagian timur. Menurut Bekori, seseorang memang harus melakukan pekerjaan kotor karena dengan cara ini maka sebuah negara akan kaya dan indah. Kita pun melihat di depan kerajaan Sorbet, para warga dari selatan melakukan perlawanan agar Raja Bekori menghentikan pembakaran. Namun menurut Bekori sendiri, para warga tidak melihat hal yang lebih besar dari masalah tersebut. Bahkan Bekori memerintahkan prajuritnya untuk membunuh para warganya lagi. Tiba-tiba seorang datang dengan cepat, dan ternyata itu adalah Kuma dengan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Dan kita diperlihatkan ke dalam gereja Kuma di mana warga yang selamat sedang diobati lukanya. Kemudian kita diperlihatkan Kuma yang bersiap untuk menyerang. Kuma pun melihat seorang ibu yang memangku anaknya dengan keadaan yang terbakar. Bekori pun berteriak dan mengejek Kuma sebagai pendeta kampungan. Dalam sekejap, kerajaan Sorbet pun hancur akibat dari telapak tangan yang besar dari buah iblis Kuma. Panel pun berganti dan berpindah ke Marijoa. Seorang berkata bahwa kerajaan Sorbet telah hancur dan punya raja baru. Gorosei Saturnus pun merasa aneh dan siapa yang kira-kira akan menjadi raja. Para warga pun meminta Kuma untuk menjadi raja, sehingga Kuma tidak bisa menolaknya. Ia pun menjadi raja baru di kerajaan Sorbet nakama. Tapi Kuma masih tinggal di gerejanya dan mengobati para warga yang terluka. Para lansia pun mengatakan jika Bulldog salah pemimpin dan raja lama mereka. Kita pun diperlihatkan Bonnie yang sedang berlarian dan mengelilingi ruangan. Semuanya terkejut melihat dan menganggap itu adalah Jinny. Begitupun Kuma yang sangat terkejut. Kemudian Bonnie pun menegur mereka karena melihatnya dengan sangat terkejut. Lalu Bonnie berkata dia ingin berlayar mengelilingi cakrawala bersama ayahnya saat usianya 10 tahun. Teman Kuma pun yang mendengarnya sangat terkejut mendengar Bonnie menyebut kata ayah. Kemudian Bonnie pun menatap cermin dan berteriak histeris karena melihat wajahnya yang sangat dewasa. Bonnie pun terjatuh, begitupun dengan Kuma. Teman-teman Kuma pun bertanya apakah Bonnie memakan buah iblis, dan salah satu lansia mencari tahu apakah buah iblis yang Bonnie makan, dan terkonfirmasi bahwa menurutnya adalah buah Tashitashinomi. Kemudian seseorang pun menagih Kuma jika Bulldog-san ingin bertemu dengannya. Lanjut, Bonnie pun bertemu dengan Bulldog-san dan bertanya dia siapa. Bulldog-san pun memperkenalkan diri sebagai penasihat Kuma. Dan kita pun diperlihatkan ternyata nenek yang digendong oleh temannya Kuma adalah Connie, yang ternyata ibu dari Bulldog-san yang sekaligus mantan ratu Dowager. Nah, kemudian terdengar kabar bahwa Raja Bekori akan kembali. Bulldog-san mengatakan jika ini adalah bukti bahwa Bekori masih disupport oleh pemerintahan dunia. Bahkan Bulldog-san yakin bahwa Bekori akan kembali dan merebut tahtanya. Dengan wajah yang serius, Kuma pun berjanji agar Bekori tidak menginjakkan kakinya di tanah Sorbet. Kuma pun mengatakan ia akan melakukan apapun yang dia bisa. Namun Kuma yakin dirinya yang sekarang akan dikejar dan diburu seperti penjahat, sehingga Kuma tidak bisa lagi menetap di Sorbet. Kuma pun minta Bulldog-san untuk kembali menjadi raja di kerajaan Sorbet, dan Kuma pun minta tolong supaya Bulldog-san menjaga Bonnie karena kerajanya pun sudah tidak aman. Mendengar hal itu, Bulldog-san pun akan membuatkan rumah baru yang melindungi Bonnie dari cahaya matahari. Kita lalu melihat Bonnie yang berhasil menjadi tua yang sedang ditemani oleh Connie. Kuma pun mengangkat Bonnie dengan berjanji dan akan kembali secepat mungkin. Bonnie yang sudah kembali ke wujud aslinya terlihat sangat bersedih dan mengatakan ia akan tampak kesepian tanpa Kuma. Lalu film pun berpindah, kita melihat Kuma dengan menggunakan kapal kecilnya dan menghadang 3 kapal perang angkatan laut. Bahkan di sini yang menariknya, Bekori mengatakan bahwa Kuma adalah tirani yang merebut tahtanya. Dengan sangat marah, Bekori pun merintahkan angkatan laut untuk menyerang dan membunuh Kuma karena menurut dialah raja yang sesungguhnya. Dan dalam sekejap, Kuma pun menghancurkan 3 kapal angkatan laut. Dan hal tersebutlah yang membuat Kuma dianggap sebagai bajak laut dan menjadi buronan pemerintah dunia. Lalu kita melihat Kuma yang sedang berpergian ke beberapa pulau, yang dimana pulau-pulau tersebut adalah pulau ketika kru topi jerami dilemparkan.
Dan tujuan Kuma pergi ke pulau-pulau tersebut adalah berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit Bonnie. Tapi hasilnya nihil dan tidak menemukan hasil apapun. Nah, nakama lanjut lagi, ketika Kuma sedang berlayar di laut, dia pun berpapasan dengan kapal pasukan revolusi. Kita pun melihat Melo Betty, Gambo, dan juga Morley yang menyapa Kuma dengan sangat ramah. Kemudian diperlihatkan Dragon yang beritahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma telah tertangkap. Dragon mengatakan jika Sabo dan Koala sangat ingin bertemu dengan Kuma, sehingga Dragon ingin meminta Kuma melihat perkembangan mereka semua. Lalu kemudian Dragon mengingat ingin bercerita tentang Bonnie. Dragon mengatakan tentang seorang ilmuwan yang sangat ternama dan sangat jenius yang bernama Vegapunk. Dengan segera Kuma pun kembali berlayar dan berterima kasih kepada Dragon karena telah memberitahunya dan memberikan petunjuk kepada Kuma. Kuma pun lalu mengatakan sambil bertapa Dragon jika Bonnie sudah sembuh, ia akan kembali ke pasukan revolusi. Lalu terlihat Dragon pun berkata, pergilah kemanapun angin membawamu. Nah nakama, mungkin ini adalah salah satu petunjuk dan quote dari Oda yang memungkinkan kita tahu bahwa salah satu petunjuk kekuatan Dragon adalah yang berhubungan dengan angin dan badai. Kemudian kita pun melihat Bonnie yang sudah mengalahkan orang dewasa. Kuma yang baru tiba pun sangat bangga melihat perkembangan Bonnie yang sangat pesat. Mendengar suara Kuma, Bonnie pun sangat merasa senang. Panel pun berpindah ke Pulau Egghead, tempat Vegapunk berada. Terlihat Kuma yang sedang membawa Bunny untuk mengobatinya. Vegapunk mengatakan bahwa ia bisa mengobati Bunny. Di saat Vegapunk membaca data diri dari Kuma, ia pun sangat terkejut mengetahui bahwa Kuma adalah ras Buccaneer. Nah, disinilah Vegapunk mengatakan kepada Kuma, jika ia mau mendonorkan darahnya dan mengizinkan membuat cloning dirinya, maka Vegapunk akan menggratiskan biaya pengobatan Bunny. Mendengar hal itu, Kuma pun tidak bisa menolak. Nah, di saat mereka berbicara, kita pun melihat Bunny dan Satomaru yang sedang bermain. Sembari tersenyum, Kuma pun berkata bahwa Dragon benar jika Vegapunk itu terbuka dengan ambisinya. Mendengar itu, Vegapunk langsung mengatakan bahwa Dragon adalah orang yang sebaik. Dan kemudian mengatakan bahwa Dragon tidak akan senang dengan perjanjian ini. Tetapi Kuma tidak peduli, ia bahkan berterima kasih pada Dragon dan Vegapunk. Kuma pun jujur jika itu demi kesembuhan Bonnie, Kuma pun rela melakukan apapun, bahkan rela bekerja sama dengan iblis sekalipun. Lalu panel pun berpindah ke Merijoa. Di sana kita melihat bahwa Gorosei Saturn sedang mendengar percakapan Kuma dan Vegapunk lewat Tendenmushi. Kemudian kita pun diperlihatkan lagi Kuma yang tersenyum sambil berkata, aku hanya pasifis yang cinta damai. Mendengar itu, Vegapunk pun tersenyum dan menyebut proyek mereka tersebut adalah sebagai pasifista. Dan chapter 1099 One Piece pun berakhir di sini nakama. Nah, buat nakama yang baru join, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya.